Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera buat kita semua. Baiklah, kali ini saya akan membawakan materi terkait dengan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara. Bahwa Pancasila sebagai dasar negara Indonesia sudah sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia. Soekarno mengatakan bahwa negara Indonesia merdeka itu harus dapat meletakkan negara itu atas satu meja statis yang dapat mempersatukan segenap elemen di dalam bangsa itu. Soekarno juga mengatakan bahwa kalau kita mencari satu dasar yang statis yang dapat mengumpulkan semua, kita harus menggali sedalam-dalamnya di dalam jiwa masyarakat kita sendiri. Kalau kita mau memasukkan elemen-elemen yang tidak ada di dalam jiwa Indonesia, maka tidak akan mungkin dijadikan dasar untuk duduk di atasnya. Soekarno juga menyebutkan bahwa istilah dasar negara dengan menggunakan bahasa Belanda, filosofi grondslag bagi Indonesia merdeka. Filosofi grondslag adalah fundamental, filsafat pikiran yang sedalam-dalamnya, jiwa hasrat yang sedalam-dalamnya. Soekarno juga menyebut dasar negara dengan istilah Weltanschauung atau pandangan hidup. Pancasila sebagai dasar negara merupakan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Mengandung norma yang mewajibkan negara memegang teguh kepada cita-cita moral rakyat yang luhur dan merupakan sumber semangat bagi para penyelenggara negara dan para pelaksana pemerintahan. Hubungan Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Pancasila sebagai cerminan dari jiwa dan cita-cita hukum bangsa Indonesia merupakan norma dasar di dalam penyelenggaraan negara dan juga menjadi sumber dari segala sumber hukum sekaligus sebagai cita-cita hukum baik tertulis maupun tidak tertulis di Indonesia. Cita hukum inilah yang mengarahkan kepada hukum merupakan suatu cita-cita bersama bangsa Indonesia. Pengertian yang bersifat yuridis bahwa Pancasila berfungsi sebagai dasar negara sebagaimana tercantum di dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang mana dinyatakan bahwa maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sesuai dengan keberadaan Pancasila pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, maka fungsi pokok Pancasila adalah sebagai dasar negara dan juga sebagai sumber hukum dari segala sumber hukum atau sumber tertib hukum di Indonesia. Hal tersebut sebagaimana tertuang di dalam ketetapan MPRS nomor 20/MPRS/1966, Junto Ketetapan MPR nomor 9/MPR/1978. Hubungan Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dapat dipahami sebagai hubungan yang bersifat formal dan material. Hubungan secara formal adalah tata kehidupan bernegara tidak hanya bertopang pada asas sosial, ekonomi, politik, akan tetapi di dalam perpaduannya dengan keseluruhan asas yang melekat padanya,
yaitu perpaduan asas-asas kultural, religius, dan asas-asas kenegaraan yang unsur-unsurnya terdapat di dalam Pancasila. Penjabaran Pancasila di dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang memuat Pancasila dengan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 bersifat kausal dan organis. Artinya adalah bahwa hubungan kausal mengandung pengertian pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan penyebab keberadaannya batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian bahwa hubungan organis berarti pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan. Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia atau sering disebut dengan MPR RI telah melakukan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 sebanyak 4 kali yang secara berturut-turut, yaitu pada tanggal 19 Oktober 1999, yang kedua adalah pada tanggal 18 Agustus tahun 2000, yang ketiga adalah pada tanggal 9 November tahun 2001, dan yang keempat adalah pada tanggal 1 sampai dengan 11 Agustus 2002. Keseluruhan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 yang telah mengalami amandemen dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu pertama, pasal-pasal yang terkait aturan pemerintahan negara dan kelembagaan negara. Yang kedua adalah pasal-pasal yang mengatur hubungan antara negara dan penduduknya yang meliputi warga negara, agama, pertahanan negara, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Dan yang ketiga adalah pasal-pasal yang berisi materi lain berupa aturan mengenai bendera negara, bahasa negara, lambang negara, lagu kebangsaan, perubahan undang-undang dasar, aturan peralihan, dan aturan tambahan. Contoh penjabaran Pancasila ke dalam batang tubuh melalui pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Antara lain adalah sistem pemerintahan negara dan kelembagaan negara. Di dalam pasal 1 ayat 3, negara Indonesia adalah negara hukum. Di dalam pasal 3 ayat 1, bahwa MPR berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. Pasal 3 ayat 2 adalah MPR melantik presiden dan atau wakil presiden. Pasal 3 ayat 3 adalah MPR hanya dapat memberhentikan presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar 1945. Hubungan antara negara dan penduduknya yang meliputi warga negara, agama, pertahanan negara, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Di dalam pasal 26 ayat 2, penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Pasal 27 ayat 3, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal 29 ayat 2, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Pasal 31 ayat 2, bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Pasal 31 ayat 3, bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Pasal 33 ayat 1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.
Pasal 34 ayat 2, negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Materi lain adalah berupa aturan bendera negara, bahasa negara, lambang negara, dan lagu kebangsaan. Di dalam pasal 35, bendera negara Indonesia ialah sang merah putih. Di dalam pasal 36, bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Pasal 36A, lambang negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Pasal 36B, lagu kebangsaan adalah Indonesia Raya. Implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Pokok-pokok pikiran persatuan, keadilan sosial, kedaulatan rakyat, dan ketuhanan yang Maha Esa yang terkandung di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan pancaran dari Pancasila. 4 pokok pikiran tersebut mewujudkan cita-cita hukum yang menguasai hukum dasar negara, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Penjabaran keempat pokok pikiran pembukaan ke dalam pasal-pasal UUD 1945 mencakup 4 aspek kehidupan bernegara, yaitu pertama, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan yang disingkat dengan Polek-Sosbud Hankam. Kemudian aspek politik dituangkan dari dalam pasal 26, pasal 27 ayat 1 dan pasal 28. Aspek ekonomi dituangkan di dalam pasal 27 ayat 2, pasal 33 dan pasal 34. Aspek sosial budaya dituangkan di dalam pasal 29, pasal 31 dan pasal 32. Sedangkan aspek pertahanan keamanan dituangkan di dalam pasal 27 ayat 3 dan pasal 30. Pembuatan kebijakan negara dalam bidang politik harus berdasarkan kepada manusia, yang mana merupakan subjek pendukung Pancasila, yang berketuhanan, berkemanusiaan, berpersatuan, berkerakyatan, dan berkeadilan adalah manusia. Sedangkan manusia itu sendiri adalah subjek negara, dan oleh karena itu, politik negara harus berdasar dan merealisasikan harkat dan martabat manusia di dalamnya. Sistem perekonomian yang berdasarkan pada Pancasila dan yang hendak dikembangkan dalam pembuatan kebijakan negara di bidang ekonomi di Indonesia haruslah terhindar dari sistem persaingan bebas, monopoli, dan lainnya yang berpotensi menimbulkan penderitaan rakyat dan penindasan terhadap sesama manusia. Sebaliknya, sistem perekonomian yang dapat dianggap paling sesuai dengan upaya mengimplementasikan Pancasila dalam bidang ekonomi adalah sistem ekonomi kerakyatan, yaitu sistem ekonomi yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan rakyat yang luas. Implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara dalam bidang sosial budaya mengandung pengertian bahwa nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Indonesia harus diwujudkan dalam proses pembangunan masyarakat dan kebudayaan di Indonesia. Pancasila dapat merupakan dorongan untuk universalisasi, yaitu melepaskan simbol-simbol dari keterkaitan struktur, dan transcendentalisasi, yaitu meningkatkan derajat kemerdekaan manusia dan kebebasan spiritual. Sedangkan implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara dalam bidang pertahanan keamanan harus diawali dengan kesadaran bahwa Indonesia adalah negara hukum. Dengan demikian, dan demi tegaknya
hak-hak warga negara, diperlukan peraturan perundang-undangan negara untuk mengatur ketertiban warga negara dan dalam rangka melindungi hak-hak warga negara. Dalam hal ini, segala sesuatu yang terkait dengan bidang pertahanan, keamanan harus diatur dengan memperhatikan tujuan negara untuk melindungi segenap wilayah dan bangsa Indonesia. Demikian materi sore ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu dan berjumpa kembali di season berikutnya.